Johnny Vlog Channel. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, siang, malam, sore untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Yang kedua, terima kasih banyak bahwa saya sudah didoakan. Sebagai seorang imam, kita hidup bergumul dalam kelemahan dan doa-doa umatlah yang membuat menjadi penopang pegangan hidup kami. Betul bahwa 25 tahun itu bukan prestasi, 25 tahun semata-mata hanya rahmat Tuhan. Maka kalau semalam atau hari ini saya memberikan sharing tentang komunikasi, sebetulnya saya mau merambah kepada kata-kata pasanganku tidak seperti yang aku harapkan. Jadi jangan-jangan juga panggilanku tidak seperti apa yang kuharapkan, tetapi toh harus tetap berjalan. Tetap harus dipanggul pilihan hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengawali permenungan dengan lagu Semua Baik. Untuk melihat bahwa perjalanan manusia itu ada di tangan Bapa, ada di tangan Allah. Bahwa manusia itu dirancangkan oleh Allah bagi sebuah kedamaian, kesejahteraan. Allah tidak pernah merancangkan manusia bagi sebuah penderitaan. Allah hanya merancangkan Yesus lahir ke dunia untuk sebuah penderitaan. Benar. Karena Yesus harus menanggung salib, karena Yesus harus mendamaikan, karena Yesus harus menebus. Sedangkan Allah menciptakan Anda dan saya untuk memasuki Memasuki kehidupan yang penuh damai, sukacita. Hanya bagaimana bisa terjadi bahwa manusia sampai saat ini selalu jatuh dalam penderitaan batin, kesakitan hati, merasa tidak dicintai, merasa tidak diterima, merasa tidak diberkati. Kenapa sampai ada itu di dalam batin kita? Maka kalau hari ini kita tema besarnya adalah komunikasi, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat bahwa di dalam perkawinan begitu jelas bahwa komunikasi adalah, tadi dikatakan oleh Ibu Riana, adalah dasar dari sebuah bangunan yang namanya komunitas. Entah itu komunitasnya komunitas keluarga, entah komunitas biara, entah komunitas persahabatan ataupun hobi. Dan komunikasi, saya ingin melihat bahwa kenapa sampai akhirnya kita pada sebuah pengalaman, pasangan saya kok tidak seperti yang saya harapkan ya. Gitu. Kenapa dia berubah? Kenapa dia sampai seperti itu? Nah, saya akan mencoba menelusuri perjalanan pembicaraan kita dari kitab Kejadian. Mari kita lihat, kalau kita bicara tentang perkawinan selalu berdasarkan kepada apa? Kepada rencana Allah yang di awal. Gitu. Jadi kalau kita tahu rencana Allah yang di awal, kita akhirnya bisa mengerti bahwa dasar sumber panggilan itu dari awal mula gitu. Jadi saya selalu ingat pada saat saya mau tahbisan imam, pastor pembimbing saya mengingatkan, Eko, nanti kalau suatu saat kamu merasa kok bosan menjadi imam, kering, ingin keluar, kamu kembali renungkan motivasi dasar kamu. Kamu kembalikan ke akar kamu waktu kamu begitu menggebu-gebu, begitu punya hasrat, keinginan besar ingin menjadi imam. Munculkan kembali. Dan betul, pada saat saya punya pengalaman di mana saya mengalami kekeringan, di mana saya mengalami kebosanan, saya tarik kembali pengalaman awal ini, itu menguatkan saya, itu mengembalikan, oh iya ya, dulu tuh saya cari ini loh. Oh iya ya, dulu itu saya ingin ini loh gitu ya. Bukan berarti ini harus saya tinggalkan gitu.
Jadi sama perkawinan pun seperti itu gitu ya. Kalau perkawinan mendapatkan masalah, jangan jadikan permasalahan ini sebagai titik pijak untuk perpisahan. Bukan. Jadi permasalahan yang terjadi, kekeringan yang terjadi harus mengembalikan kita kepada sumber awal. Kenapa kok saya dulu mau dengan dia? Kenapa dulu kok saya yakin bahwa saya bisa bertahan sampai mati dengan dia gitu ya. Jadi ini penting sekali dalam kehidupan kita untuk kembali kepada akar, kembali kepada home, rumah gitu. Maka kalau kita bicara tentang perkawinan, saya senang sekali kembali kepada home-nya di mana kitab Kejadian gitu ya. Dikatakan di sana, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi Tuhan Allah mengatakan bahwa larangan ini bukan untuk membatasi. Larangan ini justru untuk apa? Untuk membuat manusia tidak mati. Jadi sejak semula batasan itu ada boundaries itu ya, dalam bahasa Inggris itu boundaries itu batasan ini bukan membuat manusia tidak bebas, bukan. Batasan ini terjadi supaya manusia tidak celaka. Nah ini dimengerti gitu ya. Kita harus mau mengerti ini bahwa batasan yang dibuat itu bukan supaya kita tidak bebas, bukan supaya kita terkekang. Tetapi batasan ini dibuat supaya kita tidak celaka. Kayak tadi katakan, supaya engkau tidak mati. Karena dikatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Namun rupanya selalu kita di dunia ini bergumul dengan yang namanya godaan. Dikatakan di dalam bab 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan ini, tentu Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi, saudaraku, ada hal yang menarik di dalam godaan ular ini yang ditampilkan sebagai sosok setan, sebagai sosok iblis, sebagai sosok penggoda, sebagai sosok yang mau menjatuhkan manusia. Lihat kata-katanya, bahwa di balik Allah berkata semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Sedangkan iblis berkata semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Lihat. Supaya apa? Supaya manusia itu punya pandangan jelek tentang Allah. Jadi Allah itu baik. Allah itu mengatakan semua pohon boleh kamu makan. Inilah berkat. Sedangkan iblis, sang penggoda itu ngomong, Tuhan kan ngomong semua pohon jangan kamu makan. Lihat jahat banget Tuhan ini. Gitu ya. Jadi iblis itu mau membuat cara pandang kita terhadap Tuhan salah. Bahwa Tuhan itu adalah apa? Adalah sosok yang main kuasa. Allah itu adalah sosok yang takut disaingi oleh manusia. Jadi lihat di sini, ini kerjaannya iblis. Jadi kerjaan iblis itu selalu memutarbalikkan hukum Tuhan. Lalu manusia pun di dalam hidup dia
ada kecenderungan untuk apa? Untuk tidak konsisten dengan kata-kata Tuhan. Seringkali ditambah-tambahkan juga. Lihat di sini kan Tuhan berkata, pohon pengetahuan yang baik, jangan kau makan buahnya. Sedangkan wanita berkata, pohon dalam taman boleh kami makan, tetapi pohon yang ada di tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Tuhan tidak ngomong tentang meraba-raba gitu ya. Kenapa perempuan ini nambah-nambahin pakai meraba-raba segala-gala gitu ya. Ini hiperbola gitu ya. Saya sedih seringkali pengawal itu kan lebih galak daripada yang dikawalnya gitu ya. Lihat aja kan presiden itu baik-baik aja, Jokowi. Itu pengawalnya lebih galak daripada anjing helder gitu ya. Jadi menggonggong kenceng gitu. Sama juga lah pastur-pasturnya baik, tapi ibu-ibu WK yang menjaga pastur-pasturnya, waduh buset, galak banget gitu ya. Sampai saya mau mendekati uskup gitu. Ada ibu-ibu yang merasa dekat dengan uskup gitu. Langsung, pastor mau ngapain? Mau ketemu uskup mau ngapain? Ilah gitu ya. Ibu ini kayak seorang interrogator gitu yang harus tahu segala-galanya. Ini juga seringkali menyedihkan gitu. Di gereja pun seperti itu. Gereja itu penuh belas kasih. Gereja itu penuh pengampunan. Gereja itu selalu terbuka pada siapapun. Tapi maaf ya, banyak awam-awam yang lebih galak daripada gerejanya. Kamu jahat, kamu berdosa, kamu nggak boleh ke gereja lagi loh. Kamu tidak boleh menyambut komuni loh. Buset deh, kata saya, nggak gitu-gitu banget Tuhan juga gitu ya. Jadi lihat di sini, seringkali manusia itu melebih-lebihkan. Kita lebih senang, ya bukan kita, artinya kalau kita, saya juga sama ya. Kita lebih senang menampilkan sosok yang keras kepada orang lain, bukan sosok yang lembut kepada orang lain. Maka Bapak Vikjen itu berkata, kita itu jangan jadi pribadi yang tajam keluar tapi tumpul ke dalam gitu ya. Jadi menarik sekali, tajam keluar itu keras kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri lunak. Salah dong, terbalik. Harusnya tajam pada diri sendiri, tumpul pada orang lain. Itu artinya apa? Kepada diri sendiri disiplin, keras, tetapi pada orang lain penuh belas kasihan. That is Jesus gitu ya. Itu Yesus. Yesus kan kepada dirinya sendiri tidak pernah kompromi gitu ya. Lihat saja semalam-malaman dia berdoa, dia berpuasa, itu kan sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang keras pada diri sendiri, disiplin. Tetapi pada saat melihat wanita yang berdosa, dia berbelas kasih. Melihat orang yang lumpuh atau tangannya tidak bisa bergerak dan itu hari Sabat dia sembuhkan. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam kehidupan kita seringkali ada kecenderungan dalam diri kita yang percis melawan konsep Tuhan. Dan setan pun akhirnya apa? Kita lihat kelanjutannya ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi apa yang mau diperlihatkan dari satu ayat ini? Kita lihat bahwa dosa itu jatuh pada saat kita jatuh pada dosa pada saat kita melihat, tertarik, dan akhirnya mengambil. Jadi kita di sini lihat, kita akan jatuh kalau berkompromi dengan setan. Kalau kita berkompromi. Tetapi kalau kita langsung menolak, enggak, sudah selesai. Tapi kalau kita berkompromi, bolehlah, iya, tawar-menawar, kita jatuh. Maka Santo Ignatius dari Loyola di dalam latihan rohani amat sangat jelas mengatakan kita harus tegas dan berkata tidak kepada kuasa jahat. Maka dalam latihan rohani
Ignatius selalu mengajarkan untuk apa? Agere contra. Untuk apa? Mati raga. Supaya kita bisa melawan apa? Melawan kuasa jahat. Tidak berkompromi. Gitu ya. Yang kedua, lihat bahwa manusia itu kalau jatuh dalam dosa selalu cari teman. Gitu. Cari teman. Supaya apa? Kalau dosa berjamaah itu kan lebih enak, lebih enteng. Nggak merasa dosa, dia juga salah kok. Dia juga nggak baik kok. Nggak apa-apa. Kita kan sama-sama gitu. Kalaupun masuk neraka ada teman gitu. Ini teman persekutuan di Maria itu ya. Kita sama-sama masuk neraka. Iya gitu ya. Tiba-tiba ada Pastor Eko di situ. Lah, Pastor Eko juga di sini. Iya. Mari kita buat PD di neraka gitu ya. Jadi lihat di sini kenapa? Artinya apa? Seringkali kalau Anda salah bergabung dengan komunitas yang katakanlah punya nuansa atau dimensinya ke hal yang negatif, maka kita akan mudah terjerumus. Contohnya, saya beberapa kali sering mengatakan saya dihadapkan dengan kasus beberapa ibu yang mau cerai. Gitu ya. Lalu ibu ini yang mau cerai kumpulnya dengan ibu-ibu yang sudah cerai. Gitu ya. Maka pada saat dia mau cerai ngomongnya, bener cerai aja, lu cerai aja, gua aja cerai nggak apa-apa, oke aja, udah ngapain, kita nggak butuh laki-laki kok, gitu ya. Singkirkan saja dia, gitu ya. Maka pada saat ketemu saya mau ngomong seperti apapun, dia sudah punya konsep dasar untuk apa? Lepas dari hidup perkawinan. Ini salah, gitu ya. Jadi di sini dia tidak merasa salah dengan mengatakan saya cerai tidak apa-apa kok, gitu ya. Karena yang lain juga cerai, dia juga Katolik, dia juga aktivis kok, gitu ya. Jadi komunitas ini akhirnya akan mensahkan saya, lihat, mensahkan saya untuk melakukan kesalahan, Lihat, ini karena apa? Karena komunitas, gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa kita tadi berbicara tentang komunikasi, kita berbicara tentang batasan. Kenapa batasan itu penting? Karena kita harus sadar kalau kita menentukan panggilan hidup, pasti panggilan hidup itu menuntut sebuah the way of life. Jadi panggilan hidup menuntut cara hidup yang berbeda. Panggilan hidup sebagai seorang single for Christ beda dengan panggilan hidup dan cara hidup sebagai seorang yang dipanggil untuk hidup perkawinan. Ataupun hidup sebagai rohaniwan, the way of life-nya beda dengan seorang yang menikah. Maka the way of life dan the purpose panggilan hidup itu harus bertemu. Jangan berjalan berpisah gitu ya. Tujuan kehidupannya misalnya ya, tujuan hidup perkawinan itu apa gitu ya. Tetapi jalan hidupnya berbeda. Yang nggak akan pernah bisa nyambung dan tidak akan pernah bisa mendamaikan gitu. Jadi misalnya, Anda tahu hidup perkawinan Anda itu menuntut apa? Menuntut kesetiaan di dalam hidup perkawinan, kebersamaan, dan menuntut untuk apa? Untuk Anda tinggal bersama pasangan dan anak-anak Anda. Tetapi Anda punya purpose untuk pelayanan. Lalu Anda menghabiskan waktu dengan pelayanan. Saya baru-baru ini memberikan sebuah permenungan juga di antara para pelayan. Lalu ada para pelayan yang bertanya pada saya, Romo, istri saya, anak saya mengeluh bahwa saya itu melayani terus. Padahal kan melayani itu bagus kan. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini kan untuk mewartakan sabda Allah gitu. Pak, the way of life and the calling dan panggilan dan cara hidup Bapak harus sejajar. Panggilan hidup Bapak itu bukan menjadi imam, bukan. Panggilan hidup Bapak itu menjadi apa? Menjadi kepala keluarga dan menjadi suami bagi istri Bapak. Ini. Jadi the way of life-nya harus di sini, jalan hidupnya.
Pelayanan itu adalah buah-buah dari apa? Dari jalan hidup yang Anda jalani. Jadi bukan pelayanan ini menjadi apa? Pelarian dari the way of life-nya gitu. Jadi jalan hidup, oh karena jalan hidupnya nggak menyenangkan, gue nggak suka, saya tidak nyaman di rumah, saya tidak merasa feeling at home, tidak merasa diterima di rumah, ya sudah saya pelayanan saja. Nah, ini nggak benar gitu ya. Tidak sesuai dengan purpose-nya, tujuan dari hidup perkawinan. Lalu saya mengatakan, Bapak harus mendengarkan suami dan anak-anak Bapak bahwa mereka membutuhkan Bapak hadir. Nah, sekarang mari kita lihat tujuan perkawinan itu apa. Jadi tujuan perkawinan pertama-tama ditulis dalam kitab hukum kanonik adalah apa? Kesejahteraan suami istri. Baru kelahiran anak, dan ketiga adalah pendidikan anak. Jadi kalau kesejahteraan suami istri itu berarti apa? Demi kebaikan bersama. Istilah mudahnya di dalam perkawinan tidak ada saya lagi, tetapi ada kita. Bahasa yang dipakai, subjek yang dipakai bukan saya. Subjek yang dipakai adalah kita. Maka seringkali ada seorang ibu mengatakan, Romo, saya tuh dulu mimpi banget ya, saya tuh dokter, saya tuh ingin menjadi spesialis, tapi setelah perkawinan saya jadi nggak bisa, Romo. Saya harus ngurus ini, ngurus itu, gitu. Padahal saya ingin sekali. Nah, betul. Seringkali mimpi-mimpi itu harus disesuaikan dengan keadaan dan kenyataan dari panggilan kita. Kalau kita bertumpu pada mimpi keinginan kita saja, akhirnya kita merasa bahwa hidup perkawinan ini membebani, menghalangi mimpi dan tujuan kita. Kalau Anda inginnya menjadi seorang spesialis gitu ya, dokter spesialis yang terkenal dan ternama, ya sudah, jangan hidup perkawinan dahulu gitu ya. Jadi itu kita tidak bisa dalam kehidupan kita tidak bisa ingin merauh semuanya, berhasil dalam karier, berhasil juga dalam keluarga. Bisa nggak ya? Saya pikir selalu ada yang dikorbankan loh. Menurut saya Anda tidak setuju ya nggak apa-apa, tinggal leave aja toh, gampang toh. Jadi bagi saya kok saya pikir dalam ruang konsultasi lalu saya baca selalu ada yang harus akhirnya diredam, tidak dihilangkan, tapi mungkin direm gitu ya, gitu ya. Karena realitasnya pada saat ada orang yang berambisi mengejar apa yang dia inginkan, dia impikan, dan dia menikah, kok hubungan relasi dengan pasangannya nggak bagus. Anak-anaknya merasa tidak diperhatikan. Ini harus ada sesuatu yang dibayar dari sesuatu yang Anda harus dapatkan. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Maka di sini pentingnya skala prioritas dalam hidup perkawinan. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa kok harus komunikasi itu penting. Karena di dalam di dalam perkawinan, komunikasi menjadi penting karena kita berhadapan dengan relasi-relasi. Maka relasi-relasi itu kan butuh tapal batas, butuh boundaries, butuh batasan. Ini loh, kamu hanya di sini saja loh, boleh loh. Kalau sampai sini, kamu harus ngomong. Lihat komunikasi. Kalau di sini doang, ini kan batasannya di sini gitu ya. Ini lingkaran. Kalau masih di dalam lingkaran, lu nggak perlu ngomong, jalan aja, enteng-enteng aja. Tapi kalau kamu sudah di luar batas, lu harus ngomong. Karena ini saya nggak tahu, ini apakah saya nerima atau tidak gitu ya. Nah ini lihat. Jadi di dalam kesejahteraan bersama sebagai suami istri, kita harus sadar bahwa ada batasan relasi antar pasangan. Kenapa? Betul relasinya. Jadi apakah
setiap saat saya harus ngomong, saya minta izin gitu kan. Nah itu kan ada boundariesnya, kan nggak perlu juga gitu ya. Mami, maaf Mi, saya mau ke belakang dulu ya, mau ke toilet ya gitu ya. Kayak anak SD. Maaf Bu Guru, saya mau ke belakang, kencing, aduh nggak nahan nih gitu ya. Kan kita nggak perlu kayak gitu-gitu banget gitu dengan pasangan kita gitu. Jadi ada batasan tertentu di mana ini tidak perlu bicara dan di mana kita harus berbicara. Ada batasan relasi antara orang tua dan anak. Sama. Setelah menikah, saya punya orang tua dan pasangan saya pun punya orang tua. Sampai batas mana kita menolong? Dan apakah pada saat menolong saya harus komunikasi, bicara dengan pasangan saya atau diam-diam? Nah, ini juga batasan relasi. Karena kalau diam-diam, Pak, jangan pernah berpikir bahwa pasangan tidak tahu. Pasti tahu, apalagi perempuan. Wah, mata dan telinganya di mana-mana, bapak-bapak. Gitu ya. Ibu-ibu tuh mata dan telinganya bukan dua, wah, ratusan gitu ya. Jadi jangan pernah coba-coba. Pasti mereka tahu. Hah, gitu ya. Saya pun kemarin jalan gitu. Tiba-tiba saya jalan camping. Tiba-tiba setelah saya perayaan di Cigugur itu perayaan 25 tahun kan saya camping dengan beberapa orang ke Gunung Galunggung. Terus beberapa orang langsung ngomong, "Pastor camping ya?" Buset, tahu dari mana? Dan itu yang tanya kepada saya adalah ibu-ibu. Aduh Tuhan. Jadi Tuhan Allah pun dikalahkan oleh ibu-ibu. Tuhan Allah Maha Tahu. Dan ibu-ibu serba tahu gitu ya. Jadi lihat di sini bahwa pada saat kalau saya membantu orang tua diam-diam itu pun akan mengkhianati pasangannya. Gitu. Ini akan merusak relasi. Dan batasan relasi pasangan dengan orang lain gitu ya. Jadi apakah boleh misalnya suami saya masih ngobrol dengan bekas pacarnya, mantannya gitu ya. Gitu. Dia ngechat gitu ya. Apakah saya takut atau wah udahlah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu, biarin aja gitu. Dia kan udah punya saya, kata siapa gitu ya. Saya kan sudah menikah dengan kamu. Nah ini gitu ya. Kalau tidak dikomunikasikan, that is the big problem gitu, the big problem. Jadi kan apalagi sekarang itu kan orang-orang senang-senang yang namanya saya selalu ngomong tentang reuni. Di Bandung lagi di Indonesia ini hobinya reuni. Untung ada pandemi. Jadi reuni tertunda 2 tahun. Tetapi reuni juga secara Zoom sekarang virtual. Lucu banget gitu ya. Reuni secara virtual dan reuninya 2 minggu sekali. Buset, itu sih bukan reuni gitu ya. Itu ketergantungan, itu namanya kelekatan gitu. Reuni itu 5 tahun sekali baru masuk akal gitu. Kalau 2 bulan sekali itu bukan reuni ya namanya. Itu arisan namanya gitu ya. Jadi lihat di sini bahwa apakah ini mengganggu relasi dengan pasangan atau tidak. Disinilah pentingnya dibicarakan. Maka kita harus mencoba untuk memasuki, kalau tadi kita mengerti batasannya, relasi antar pasangan, relasi dengan orang tua, bahkan dengan saudara-saudara, adik, ipar, dan seterusnya. Juga relasi antara kita dengan orang lain, teman-teman. Nah, tapal batasan, boundaries gitu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, tapal batas itu boundaries, diwujudkan. Maka butuh apa? Kesepakatan. Dan ingat, kesepakatan bersama ini hanya bisa diwujudkan lewat komunikasi, berbicara. Dan kesepakatan sebelum pernikahan dan sesudah pernikahan tentunya berbeda. Kesepakatan setelah punya anak dan sebelum punya anak tentunya berbeda. Ini lihat. Kesepakatan pada saat kita bekerja dan tidak bekerja pun berbeda. Kan biasanya sebelum punya anak, ya udah dua-duanya kerja nggak apa-apa. Tapi setelah punya anak, bisa jadi siapa yang ngasuh? Nah ini, siapa yang ngasuh? Siapa yang harus berhenti? Yuk kita berhenti. Istrinya atau suaminya gitu ya. Suaminya berkata, lu yang gajinya lebih gede, lu aja gitu ya.
Terus kamu gimana nyusuinnya? Lu sedot pakai botol. Itu gua berhenti gitu ya. Gua cocokin terus tuh anak tuh pakai botol gitu ya gitu. Jadi lihat ini kan kesepakatan gitu. Siapa duluan yang mau apa? Yang mau resign atau siapa yang mengurus anak. Lihat kesepakatan. Jadi kesepakatan itu menuntut apa? Menuntut sebuah komunikasi. Dan kesepakatan ini membuat orang akhirnya mana bisa ditoleransi di dalam wilayah dan mana tidak bisa ditoleransi lagi gitu ya. Itu tadi, pelayanan-pelayanan mana di dalam keluarga juga melayani, gitu, melayani, oh oke, bisa ditoleransi, tapi mana pelayanan-pelayanan mana yang tidak bisa ditoleransi. Misalnya dalam pelayanan, kita tahu suami saya pelayanan, gitu ya. Lalu pada saat pelayanan, kan suami mungkin dia ke gereja, tiba-tiba di pinggir jalan, lihat teman pelayanannya seorang perempuan, gitu ya, sedang jalan mau ke gereja juga, tanpa sadar nggak punya pikiran apa-apa, dia boncengin itu perempuan gitu ya, mungkin tanpa sadar gitu ya. Istrinya denger, tahu, Anda tahu toh istri kan punya sejuta mata dan sejuta telinga gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Marahlah, ini tidak bisa ditoleransi. Nah, lihat di sini gitu ya. Jadi pada saat konflik itu muncul, masalah itu muncul, karena apa? Karena Anda melanggar batasan. Itu sudah sesuatu yang tidak ditoleransi. Itu sesuatu yang belum kita bicarakan. Nah, sekarang mari kita lihat kalau batasan itu apa akibatnya kesepakatan bersama itu kalau dibuat, dilanggar. Ketidakpatuhan, tidak setia kepada batasan akan membuahkan kepahitan, kesakitan, dan permasalahan yang berkepanjangan. Jadi ini yang terjadi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di luar kesepakatan, di luar batas yang bisa ditoleransi, maka akhirnya membuahkan kepahitan, membuahkan rasa sakit, membuahkan kekecewaan, membuahkan pernyataan bahwa suamiku tidak seperti yang dahulu. Dulu tuh selalu ngomong, dulu tuh selalu bicara, dulu tuh selalu diskusi bersama-sama, sekarang tuh nggak diem. Jadi lihat di sini. Tetapi kalau batasan itu dijaga, kepatuhan, ini akan membuat intimitas semakin mendalam dan kepedulian saling memiliki semakin kuat. Jadi kita itu kalau menjaga boundaries, menjaga tapal batas bukan dalam kerangka ketakutan. Tolong lihat ini. Jadi saya itu set up your boundaries, setting up tapal batas itu, membuat tapal batas, dan saya menjaga supaya hidup saya tidak sampai di luar tapal batas. Karena apa? Karena saya tidak mau menyakiti pasangan saya. Jadi jelas di sini bahwa saya hidup di dalam tapal batas ini, di dalam lingkup yang ada batasannya ini, bukan karena saya tidak takut, bukan karena saya takut, dan bukan karena saya tidak mampu, bukan. Tetapi saya melakukan ini karena saya menghargai pasangan saya dan saya mau menjaga kesejahteraan pasangan. Maka kepedulian, kesetiaan ini sungguh terjadi pada saat kita bermain di batasan ini. Bermain di batasan ini. Nah, sekarang tantangannya apa? Membangun tapal batas. Apa tantangannya? Jadi kita harus sadar bahwa setiap pribadi di dalam perkawinan itu dibentuk dengan sejarah hidup yang berbeda. Maka kita berhadapan dengan pasangan yang unik, antik, nyentrik, dan tiada duanya. Pasangan kita kan pasangan, setiap pasangan itu ada yang bisa ekspresif dan ada yang tidak. Gitu. Ada yang marahnya cuma diem, ada yang marahnya banting pintu, ada yang marahnya pergi aja keluar gitu ya.
Jadi dia apa namanya melakukan sebuah ungkapan yang sering kali berbeda dengan kita. Itu keunikan. Kenapa? Karena ada sejarah kehidupan yang mereka terima, yang membentuk pola pikir dan pola hidup mereka. Mungkin bagi seseorang tertentu bahwa di dalam keluarganya semua harus dibicarakan, semua harus didiskusikan, semua harus disepakati. Jadi ada di dalam keluarga itu selalu ngomong. Kamu tuh kalau mau ngomong gitu. Saya dibentuk oleh keluarga yang seperti itu gitu. Saya dibentuk oleh keluarga yang seperti itu, maka saya tidak pernah diam. Saya selalu ngomong. Saya dibentuk kalau bapak dan ibu selalu ngomong, pergi kemana pamit ya, pamit gitu ya. Dan saya pamit, Bu, mau main layangan gitu ya. Tapi kalau kepada bapak saya nggak jalan, Pak, gitu ya. Mau mana? Ya. Saya tahu karena kalau bapak tahu saya main dilarang langsung. Lalu lari aja saya. Jadi jadi lihat di sini bahwa kebiasaan saya bicara, saya minta izin, saya pamit itu membentuk saya akhirnya menjadi seorang imam dengan teman-teman komunitas sudah bicara. Apa yang terjadi? Saya main ngomong gitu. Dan Bapak selalu nanya, "Ada apa tadi? Kenapa? Gimana?" Dan ini dibicarakan. Saya ceritakan. Tanpa disuruh pun kita bercerita. Kita bercerita. Karena apa? Karena sejarah kehidupan. Tetapi ada orang-orang tertentu pun yang dibentuk dengan unik. Jadi orang itu tidak pernah ngomong, tidak pernah bicara, tahu sama tahu aja, TST lah gitu ya. Jadi mungkin orang ini dalam keluarganya dibentuk dari keluarga malaikat gitu ya, saling mengerti gitu ya. Mereka tanpa bicara pun sudah mengerti, paham dari hati ke hati. Dan semua salah gitu ya. Karena apa? Karena tidak dikomunikasikan. Ingat ya. Gitu, kalau pada saat kita hanya menebak selalu salah gitu ya. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan akhirnya dalam perkawinan pun udahlah saling ngerti aja gitu ya. Udah ini kan tanggung jawab masing-masing. Ini yang saya paling tidak suka. Kita kan sudah dewasa, kita kan tahu mana yang baik dan benar. Udah nggak perlu ngomong, kita jaga diri aja. Ini akan hancur hidup perkawinan. Jadi bukan alasan bahwa kita adalah orang dewasa, tahu sama tahu, lalu tidak perlu ngomong. Nggak benar itu namanya. Gitu. Bagaimana saya bisa tahu batasan dia? Bagaimana saya tahu bahwa dia tersinggung atau tidak kalau saya ngomong itu, kalau saya melakukan ini. Dan saya tahunya kan kalau apa? Kalau berkomunikasi. Bukan melihat kalau marah gitu ya. Maka tolong Bapak Ibu, jangan pakai prinsip anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu pakai prinsipnya gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Gitu ya. Ini kan kurang ajar gitu ya. Jadi ini berarti apa? Ini berarti menolak komunikasi gitu ya. Kalau komunikasi itu kan orang harus tahu dulu. Ini kan kita tujuannya adalah demi kesejahteraan loh. Jadi perkawinan kita itu tujuannya bukan untuk demi sebuah dusta gitu. Mendustai, membohongi, hidup di dalam kebohongan demi kebohongan. Sehingga perkawinan itu isinya cuma kebohongan dan tipu-tipu. Maka apa? Kepalsuan di situ akhirnya. Tidak mungkin terjadi intimitas, tidak mungkin terjadi sebuah kesetiaan. Yang ada adalah perkawinan yang penuh dengan ketakutan. Takut ketahuan, takut dihukum, takut konflik. Jadi lihat, kita harus sadar bahwa kita hidup dengan orang yang berbeda. Ada orang yang merasa perlu ngomong, ada orang yang merasa, udahlah kita sudah cukup lah, kita saling mengerti aja, kita tahu diri aja gitu. Jangan rumit-rumit gitu, nggak perlu rumit-rumit. Mengapa harus dibuat susah gitu ya? Jangan dibuat menjadi repot. Enggak.
gitu. Jadi kita membuat tapal batas itu bukan membuat hidup perkawinan jadi repot, bukan. Justru menjamin apa? Kesetiaan dan intimitas. Justru menjamin kesejahteraan. Justru tapal batas itu dibuat supaya menjamin apa? Menjamin supaya saya tetap menghargai pasangan saya. Nah, maka dari itu perlukah tapal batas itu? Jadi ingat, saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia bukan makhluk media sosial gitu ya. Jadi makhluk sosial itu berarti apa? Saya orang-orang yang terhubung, terkoneksikan gitu ya. Bukan media sosial yang dipakai sekali pakai buang, peduli amat gitu ya. Tidak. Kita tidak bisa dimanfaatkan. Kalau mau di media sosial kan dimanfaatkan gitu ya. Saya tidak pernah boleh memakai orang lain sebagai sarana, sebagai alat untuk pemuas diri saya gitu ya. Jadi saya harus sadar bahwa orang lain, apalagi pasangan, adalah sosok yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Maka jelas sekali bahwa manusia tidak pernah hidup bagi dirinya sendiri. Dan manusia itu tidak bisa hidup bagi dirinya sendiri, dan manusia dibekali sebagai pribadi yang unik tadi. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang orang lebih lebih cenderung diam, lebih cenderung bergaulnya pilih-pilih, lebih cenderung pasif, lebih cenderung mendengarkan. Ada orang juga yang ekstrovert, yang cenderung bicara, yang cenderung berinisiatif, yang cenderung menyapa, mengajak gitu kan. Dan setiap relasi pun mempunyai gaya, bahasa, kebiasaan, tujuan, dan sarana yang berbeda-beda. Lihat gaya bahasanya anak-anak muda. Gitu ya. Gaya bahasa anak muda, lu gue gimana lu, kampret lu, tolol lu, bego lu gitu ya. Saya itu pernah masuk ke toiletnya anak SMP. Saya tidak mau mengatakan nama SMP-nya gitu. Di toilet laki-laki gitu ya. Sebelah saya nggak pakai jubah pastor. Mereka tidak tahu saya pastor. Dia pikir saya adalah seorang ayah dari murid gitu ya. Lalu mereka itu ada 3 orang anak. Itu ngomong kata anjing. Ada 50 gitu sambil kencing. Anjing lu, anjing. Oh anjing banget. Anjing sekali lu. Anjing lu gitu kata saya tuh. Terus saya lihat kok nggak ada anjing di sini ya gitu ya. Sampai anjingnya banyak banget. Itu bahasa mereka gitu, gaya bahasa mereka. Cool man, kalau memakai kata anjing itu cool gitu ya. Seolah-olah seperti itu gitu ya. Nah, itu apa namanya? Saya gitu ya. Saya kalau mendengarnya, saya mendengarnya tidak nyaman gitu, tidak nyaman. Sorry ya, Bapak Ibu tolong perhatikan. Di saat Anda mendengarnya tidak nyaman, itu bukan berarti mereka salah. Tolong, jangan. Jangan menjadi hakim. Gitu ya. Itu berarti apa? Sinyal kita berbeda. Sinyal kita berbeda. Gitu. Sinyal kita mereka. Itu bahasa mereka. Gitu. Itu orang Amerika tuh disebutnya slang tuh ya. Ada slang-slang gitu. Itu slang mereka gitu ya. Dan mereka merasa itu nyaman, itu membuat feeling at home bagaimana? Iya sudah gitu. Asal pada saat di rumah mereka tahu tata krama dengan papa mamanya, jangan memakai slang itu kepada mereka gitu. Gua matiin lu ngomong kayak gitu gitu ya. Gua kecilin lagi gitu ya. Jadi mereka pun harus menempatkan diri gitu ya. Itu kan budaya gitu ya. Ini kita harus mengerti, menyadari bahwa kita tidak bisa mengatakan, lu kamu nanti kalau ngomong dengan teman jangan pakai bahasa kayak gitu loh. Kasihan anak kita gitu. Anak kita pun nanti akhirnya, maaf ya saya tidak boleh ngomong seperti itu oleh ayah ibu saya. Pasti dijauhin. PR grupnya hilang, mereka PR grupnya hilang gitu. Jadi asal mereka tetap di dialog, diajak komunikasi dengan kita. Lihat sekali lagi pentingnya komunikasi. Diajak komunikasi dengan kita, itu bahasa mereka loh, gitu, bahasa kasar. Tapi kalau kamu datang dengan guru, kamu harus setel sinyal kamu, gitu ya. Nah, perkawinan pun menuntut hidup dengan cara baru, the way of life-nya, jalan hidup yang berbeda. Maka hidup bersama harus diatur, disepakati.
Di situ pentingnya boundaries. Set up your boundaries. Tujuannya apa? Bukan untuk saling membatasi, bukan untuk tidak membahagiakan, tetapi tujuannya apa? Demi kesejahteraan bersama. Kan bisa terjadi supaya kita secara tidak sadar menyakiti hati pasangan. Supaya jangan terjadi itu. Tanpa sadar menyakiti hati pasangan gitu. Saya kok tujuannya mau nolong, iya mau nolong. Tapi masalahnya saya nggak suka. Nah ini gitu ya. Kalau udah perasaan susah. Saya ingat sekali, saya baru pulang dari Nias kemarin ini. Ada acara di Pulau Nias gitu. Para pastor dan para frater di sana berpastoral itu harus hati-hati. Sangat hati-hati. Walaupun dia pasturnya sudah senior, dia mau kunjungan umat dan di rumah hanya ada seorang ibu, tidak ada suaminya, pastor itu harus membatalkan kunjungannya. Karena kalau tidak, pasti akan ada sesuatu yang tidak diduga. Walaupun saya tuh kunjungan hanya mau mendoakan ibu itu loh, dia tuh sakit. Betul, tetapi pada saat tidak ada suaminya, tidak pernah boleh masuk. Kembali lagi ke pasturan. Itu aturannya. Gitu. Karena kalau tidak, nanti tiba-tiba orang akan berpikiran macam-macam. Jadi mungkin kalau di sini di kota ya tidak gitu ya. Kalau nunggu bapak ibunya ada ya itu malam kalau begitu. Jadi, semuanya ada, ayo ada gitu ya. Kayak saya kalau di sini semua tidak berpikir oh mau mendoakan ya karena butuh ini doakan. Mendoakan selesai sudah gitu. Tidak ada pikiran ini. Jadi lihat budaya cara berpastoral pun harus ada boundariesnya gitu. Kami pun sama gitu. Kita pun sama ada set up the boundariesnya. Kapan kita harus ngomong, bicara, minta izin, pamitan, dan kapan tidak gitu. Dan kita mengerti, oh dia sedang ke sana, oh dia sedang pergi. Jadi di sini. Nah sekarang bagaimana menyepakati tapal batas boundaries itu gitu ya. Secara ekstrim mungkin ada yang membatasi super ketat gitu. Semua harus disepakati. Hal kecil pun harus disepakati. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya hidup bersama itu menjadi sesuatu yang berat banget. Kalau semua hal harus disepakati. Sampai naruh kulkas, naruh TV dimanapun harus disepakati. Ada loh kayak gitu loh. Saya nggak setuju ya TV ada di sini ya. Saya setujunya di sini ya. Kita ngobrol dulu, ngomong dulu. Buset deh gitu ya. Jadi semuanya kalau disepakati pun akhirnya hidup bersama menjadi sesuatu yang menakutkan. Namun ada juga yang hidup dalam kebersamaan tetapi tidak ada kesepakatan. Bahkan dikatakan diatur masing-masing saja. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang penting memberi nafkah, tidak selingkuh gitu dalam hidup perkawinan. Maka apa akibatnya? Akibatnya tidak ada kepedulian dengan pasangan. Maka saya suka tidak terima ya dalam batin saya kalau ada seorang ibu, Romo, suami saya itu milik saya kalau di rumah. Kalau di luar rumah juga sudah bukan milik saya lagi. Terserah. Saya nggak mau mikir. Wow. Seolah-olah kata-kata itu adalah kata-kata yang suci. No, ini kata-kata ketidakpedulian. Dan Bapak Ibu, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa lawan dari cinta itu bukan benci. Lawan dari cinta adalah ketidakpedulian. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa suami saya kalau sudah di luar rumah itu sudah bukan milik saya lagi, terserah, itu berarti apa? Ketidakpedulian gitu. Sudah tidak ada rasa cinta yang dalam lagi kepada pasangan. Jadi kalau kita tidak mau set up the boundaries, set up tapal batas, maka akhirnya apa? Makna hidup bersama pun hilang. Jadi kita tidak bisa merasakan rasa dimiliki, kita tidak pernah merasakan bahwa saya hidup dalam di dalam kesetiaan perkawinan.
Ada dua model yang membuka celah atau godaan. Mengapa? Jadi kalau terlalu terkekang, akhirnya kita hidup di dalam perkawinan yang berat. Kalau semua harus dibicarakan, kalau semua harus didiskusikan, bahkan hal-hal kecil pun harus didiskusikan. Hari ini makan apa pun didiskusikan. Jadi kan seringkali, tolong lihat dalam hidup bersama kan ada hal-hal besar yang diomongin, tetapi ada hal-hal kecil yang mengalir aja, begitulah mengalir gitu ya. Contoh misalnya, kan kalau saya makan lalu udah selesai, nggak berpikir ini tugas siapa yang beresin ya? Ya sudah, lakukan aja lah gitu ya. Harus beresin, ya beresin aja, cuci aja. Begitu aja, flow gitu ya. Kayak tidak perlu semua harus diatur gini. Ini taruh di sini ya, pedok-kodor di sini. Semua akan menjadi otomatis gitu, mengalir. Dan kalau sekali lagi kalau semua hal sampai harus diatur, maka perkawinan menjadi berat. Saya ingat sekali ada seorang ibu yang amat sangat bersihan gitu. Amat sangat bersihan, mungkin saking paranoidnya juga gitu. Kalau kemana-mana gitu keluar, dia sebelum pandemi pun, sebelum COVID pun, pegang apa-apa pakai tisu gitu. Kalau kamu semprot semuanya. Bahkan dia tinggal di hotel, cleaning service pun dia lihatin. Memang dia bayar, tolong kamu bersinin. Cleaning service pun. Kata saya, gila, sinting banget, sakit ini orang gitu ya. Dan suaminya tuh pun mengatakan, Romo, orang-orang datang ke rumah saya tuh jarang, Romo. Kenapa? Karena rumah saya tuh terlalu bersih. Jadi lalat aja nggak pernah mau datang, karena kalau mencolok licin jatuh, jadi lalat nggak akan datang gitu ya. Jadi saking bersihnya orang pun enggan untuk datang gitu, takut, aduh jadi kotor, aduh takut berininya, karena kalau duduk situ pindah sedikit dibersihin sama dia, dilapin sama dia, jadi nggak enak hati tuh ya gitu ya. Minum langsung diangkat gitu, buset. Jadi dilihat, jadi berat gitu. Sampai saya juga, Romo, akhirnya lebih baik nggak pulang ke rumah, tinggal di hotel aja lebih bebas gitu. Jadi lihat di sini. Jadi kalau semuanya diatur, akhirnya menjadi berat segala-galanya. Namun sebaliknya, kalau semuanya dilepaskan, akhirnya perkawinan pun menjadi kering. Tidak ada perasaan tidak ada perasaan disayangi, tidak ada perasaan bahwa saya itu dihargai. Tidak ada perasaan bahwa saya itu ada di dalam hati kamu. Jadi ingat Bapak Ibu yang terkasih, bahwa setting up the boundaries itu supaya supaya kita tetap merasakan bahwa pasangan saya ada di dalam benak saya, ada di dalam pikiran saya. Jadi saya tidak mau hidup seenaknya karena saya mau menyejahterakan pasangan. Maka kesimpulan pertama yang mau saya katakan no boundaries, no intimacy. No boundaries, full of misunderstanding. Jadi saya mau mengatakan kalau boundaries ini, kan ingat, set up your boundaries kan berarti lewat komunikasi. Tanpa komunikasi kita tidak ada intimitas. Dan tanpa komunikasi selalu penuh dengan misunderstanding. Maka mari kita lihat bagaimana set boundaries ini. Pertama, apa keuntungan membangun boundaries tapal batas ini? Pertama, kita mempunyai waktu untuk saling berdialog. Ini tadi komunikasi, berdialog. Berdialog itu berarti apa? Berdialog itu berarti sharing batin, sharing perasaan. Bukan bertukar pikiran. Kalau bertukar pikiran itu diskusi. Sedangkan kalau berdialog itu seringnya disebut sharing. Bertukar perasaan, bertukar hati. Maka kenapa kita setting boundaries? Karena kita mau menghargai pasangan kita. Mau menghargai perasaan pasangan kita. Dan kedua,
keuntungan dari membangun boundaries adalah apa? Mengerti apa yang diharapkan oleh pasangan. Dia maunya seperti apa? Dia maunya apa dari saya? Dan sekali lagi, itu hanya bisa didialogkan, dikomunikasikan. Yang ketiga, kita semakin peka, tenggang rasa, dan memberikan perhatian pada pikiran perasaan pasangan. Jadi ingat bahwa pasangan kita pun punya mimpi dengan hidup perkawinan kita. Saya pun punya mimpi dengan hidup perkawinan kita. Maka bagaimana mimpi-mimpi ini dibangun untuk sebuah bangunan kesejahteraan ini? Kalau hanya bisa dibicarakan. Dan keempat, membangun tapal batas, membangun lewat dialog, itu artinya apa? Membangun intimitas emosional. Sehingga intimitas emosional itu semakin mudah dirasakan, dialami. Kenapa? Karena saya sadar bahwa saya hidup di dalam tapal batas ini, ini adalah ekspresi saya mencintai. Ini adalah ekspresi saya menghargai pasangan. Ini adalah ekspresi saya melihat perkawinan sebagai lembaga yang berharga dalam hidup saya. Inilah kedekatan suami istri. Jadi suami istri ingat bukan sahabat dan bukan rekan kerja. Kalau rekan kerja dan sahabat itu kan cuma ketemunya disebutnya tuh saat-saat tertentu gitu ya. Tidak setiap saat. Jadi kan saat-saat tertentu dia datang dan pergi, sedangkan menjadi pasangan itu adalah mengikat kehidupan, pikiran, perasaan, bahkan bodily gitu ya. Jiwa, raga, ketubuhan pun diikat di dalam kebersamaan sampai kapanpun gitu ya. Maka harus ada aturan, keterbukaan, dan komunikasi. Lihat tadi yang saya katakan gitu ya. Tidak mengambil keputusan sendiri. Maka 3 slide terakhir. Jadi kita sudah berbicara bahwa setting up the boundaries itu penting. Setting up tapal batas itu penting. Jadi bagaimana kita menetapkan tapal batas? Pertama, penggunaan bahasa lisan atau tulisan bertanggung jawab. Jadi ngomong itu tidak menjurus, tidak memakai kiasan, tidak nyerempet-nyerempet. Artinya misalnya gini, mengatakan, "Pi, kalau kamu pulang jam 7 atau jam 9, pulang jam 10 dari kantor, jam 10 malam, ingat aja ya, gitu ya. Ingat, Pi, kamu jangan harap bisa selamat." Nah, itu kan nyerempet gitu ya itu. Jadi tegas. Jadi kalau begitu kan iya nggak akan gitu. Apalagi kalau pakai golok segala gitu ditaruh depan, "Pi, ingat ya, ini golok gitu ya. Ini masih disarung. Pulang jam 11, ini lepas dari sarungnya nih, Pi nih," gitu ya. Golok pindah nih gitu ya. Jadi di sini menggunakan bahasa lisan dan tulisan itu berarti apa? Yang bertanggung jawab, yang dewasa gitu. Yang artinya apa? Saya mengungkapkan bukan dalam kerangka marah, jengkel, tetapi penuh kasih gitu. Jadi bahasa penuh kasih itu selalu mengedepankan hal positif. Ingat, bahasa penuh kasih itu selalu bahasa empowerment gitu ya. Selalu bahasa yang menopang, menguatkan dia, meneguhkan dia gitu ya. Bukan bahasa yang apatis, bukan bahasa yang sinis, apatis gitu ya. Dan judgmental gitu, yang menghakimi, tidak gitu. Justru bahasa kasih, bahasa penuh tanggung jawab adalah bahasa yang meneguhkan, mendukung, bahasa yang memberikan energi positif.
Sebelum mengambil keputusan, cobalah untuk berdialog secara virtual. Jadi ingat, kita manusia yang tidak hanya lisan tetapi virtual, kelihatan. Jadi bahasa virtual itu adalah bahasa-bahasa tubuh, bahasa-bahasa mata, bahasa-bahasa visual, bahasa-bahasa fisik gitu. Bagaimana saya mendekati, bagaimana saya memeluk, bagaimana saya memegang, bagaimana saya menolong, bagaimana saya memijetin. Nah, itu bahasa virtual, berdialog juga dengan itu gitu ya. Jadi kalau tahu gitu suaminya baru pulang dari pekerjaan, turun, lalu tangan Anda di bahu Anda, aduh, enak banget gitu ya. Bukan tangan di atas kepala, dasar lu gitu, bukan kayak gitu, kasihan. Udah suami bodoh, otaknya koclak lagi nanti kalau banyak didegung-degungin gitu ya. Jadi dipegang bahunya gitu. Sampai saat ini, setelah 25 tahun perkawinan, saya pulang dari pelayanan dimanapun belum pernah ada orang yang naruh tangan di bahu saya, mijetin saya. Ya enggak apa-apa. Itu kan the way of life gitu. Itu jalan hidup yang harus saya hadapi gitu ya. Dan itu pilihan hidup saya gitu. Dan bagi Anda pasangan harusnya ada gitu ya. Harusnya ada gitu ya. Harusnya ada gitu. Ini bahasa virtual gitu ya. Bahasa virtual. Jadi bahasa di mana kita bisa menangkap perasaan hati dia gitu, kedekatan dia gitu. Jadi lihat di sini bahasa virtual itu amat sangat penting di dalam apa? Di dalam berkomunikasi gitu. Sebelum kita bahasa lisan, bahasa virtual penting dulu gitu. Bagaimana mungkin bahasa lisan itu nyampe kalau kita sibuk masing-masing gitu ya. Tapi kalau kita duduk berhadapan, memegang, lalu ngobrol, menatap, bahasa virtualnya itu sudah enak. Ini tuh berarti hatinya sudah mau dibuka gitu ya. Tapi kalau balik sambil sibuk sendiri, bahasa virtualnya pun sudah bahasa tertutup gitu ya. Body language-nya aja bukan body language yang ramah. Ini body language yang tidak siap untuk mendengarkan kamu gitu. Jadi kalau bahasanya body language-nya tidak siap mendengarkan kamu, bahasa lisan seperti apapun nggak akan nyampe. Betul atau tidak? Iya toh? Gitu ya. Body language itu penting. Virtual itu penting. Yang ketiga adalah apa? Membicarakan dengan pasangan tentang ide, keputusan, kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi ngobrol. Jadi ngobrol dan membicarakan. Nanti sepulang dari sini kita kemana ya? Nanti saya agak terlambat pulang dari sini mau ke sini gitu ya. Kita tidak mau mengatakan bahwa seperti anak kecil ya harus laporan, harus minta izin. Bukan seperti anak kecil. Kita harus tahu kalau kita terlambat itu pasti ada yang nyari gitu ya. Pasti ada yang nyari. Pasti ada yang nungguin. Jadi karena saya tahu, saya menghargai, saya pun demikian dengan teman-teman saya gitu. Saya pun demikian dengan teman-teman imam saya gitu. Saya kemarin pulang dari sini, saya cerita. Saya nanti pulang, saya tidak akan langsung pulang, saya akan ke Bandung, saya akan check up kesehatan. 2 hari. Cek 1 hari, cek yang hari yang kedua, saya mau ketemu dokternya. Gitu. Baru pulang saya dari situ. Saya bicara. Supaya mereka tahu, oh si Eko tidak datang sampai ke sini karena sedang check up. Lalu saya pulang, saya bicara tentang check up-nya seperti apa. Saya bicara tentang ketemu dokternya bagaimana. Itu lihat di sini. Jadi kita bukan kekanak-kanakan, bukan. Kenapa? Karena saya ada sosok yang peduli pada saya, gitu. Nggak cuek pada saya, gitu. Di sini kita harus melihat ini bukan sebagai pembicaraan yang kekanak-kanakan, yang seolah-olah semuanya harus tahu, semuanya harus diatur rapi, semuanya harus tertulis, sehingga apa? Bukan. Karena saya sadar bahwa saya ditunggu, bahwa saya dipikirin oleh pasangan saya, bahwa saya dinanti-nantikan oleh pasangan saya. Berikutnya keempat, jangan melanggar keputusan yang sudah dibuat. Ingat, semua pengkhianatan keluar dari tapal batas itu akan melukai, mengecewakan. Jadi kita harus sadar, pada saat saya berada di luar batasan itu,
Di mana kita belum mempunyai kesepakatan, kita belum membicarakannya. Ini kalau ketahuan akan melukai dan akan mengecewakan. Gitu ya. Dan yang terakhir, yang kelima, kesepakatan itu harus diingat, dilaksanakan dengan baik. Itu berarti apa? Oh, saya harus tahu bahwa kesepakatan-kesepakatan ini sekali lagi bukan untuk membebani, tetapi apa? Supaya tujuan perkawinan hidup bersama berjalan baik. Ini tujuannya. Dan yang terakhir adalah apa? Mulailah terlebih dahulu dalam diri Anda. Selalu berinisiatif. Cinta itu adalah sebuah gerakan yang kreatif, proaktif. Jadi di sini kita harus sadar bahwa di dalam komunikasi, di dalam membangun kesepakatan, harus tidak boleh menuntut orang lain dahulu, pasangan kita dahulu yang harus seperti indah. Saya harus melakukan terlebih dahulu, menanam dulu, dan saya akan memanen seperti yang saya mau. Jadi saudaraku yang terkasih, inilah sharing saya. Sharing saya di dalam pembicaraan tentang komunikasi ini menitik beratkan bukan bagaimana berkomunikasinya, tetapi saya menitik beratkan bahwa di dalam hidup bersama harus ada boundaries, tapal batas. Sekali lagi, boundaries itu bukan untuk semata-mata membatasi hidup saya. Karena kenapa? Ingat, setiap pilihan hidup menuntut the way of life-nya sendiri. Setiap panggilan. Jadi, kalau Anda tidak mau dituntut itu, ya jangan mengambil panggilan hidup seperti ini, gitu ya. Jadi, kalau panggilan hidup Anda sebagai seorang suami istri hidup dalam keluarga, sadarilah bahwa the way of life-nya harus seperti itu. Harus ada boundaries. Dan boundaries ini bertujuan semata-mata bagi kesejahteraan. Inilah cara kita mengekspresikan sayang kita. Inilah cara kita untuk menghargai pasangan kita. Semoga apa yang saya sharingkan ini memberikan berkat bagi Anda, menambah wawasan bagi Anda tentang hidup berkeluarga. Tuhan memberkati. Shalom. Anthony Vlog Channel.